Kultur lag atau ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan atau jangka waktu antara pengenalan perkembangan baru ke dalam budaya ataupun masyarakat. Menurut William F. Oppum, seorang tokoh sosiologi, kultur lag ini terjadi ketika budaya non-material tidak mampu mengimbangi budaya material dan kurang berkembangnya nilai ideologi serta cara berpikir. Contoh kultur lag kesehatan yaitu pertama ada penelitian dan terapi sel punca. Sel punca terbukti mampu menyembuhkan sejumlah penyakit, namun sel tersebut berasal dari janin yang belum lahir. Dampak dari hasil penelitian ini yaitu terjadinya kasus aborsi yang ilegal di beberapa negara bagian dan federal. Hal ini juga menciptakan konflik antara kemajuan medis, hukum, dan agama. Yang kedua ada vaksin kanker serviks pada remaja. Di beberapa tempat banyak pihak yang mendorong anak-anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas seksual. Hal ini membuat kemajuan medis telah melampaui pertimbangan budaya dan moral masyarakat. Selanjutnya ada permasalahan gizi dan juga kultur lag. Dewasa ini kita sudah tahu bahwa daun kelor itu memiliki banyak sekali manfaat, di mana semua para peneliti telah membuktikan bahwa di dalam daun kelor itu terdapat banyak sekali antioksidan, tinggi akan vitamin C dan juga manfaat yang lainnya. Bahkan daun kelor juga termasuk ke dalam kategori superfood, itu menurut WHO. Daun kelor tersebut juga berperan penting dalam mengatasi malnutrisi pada anak-anak. Akan tetapi, di Indonesia, daun kelor itu diidentikan dengan hal-hal yang mistis, seperti halnya pengusiran setan dan juga ada dalam upacara-upacara adat yang berbau mistis. Hal ini menyebabkan kurangnya pemanfaatan daun kelor sebagai sumber pangan untuk kesehatan tubuh. Berbeda halnya dengan sayuran-sayuran bahkan sumber-sumber pangan lain yang umum dikonsumsi di masyarakat Indonesia. Akan tetapi, sebagian masyarakat Indonesia juga telah banyak memanfaatkan khasiat kelor ini bagi kesehatan tubuh. Kultur lag ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif kultur lag, memunculkan ide budaya baru sesuai dengan perkembangan, membentuk pola pikir masyarakat yang lebih ilmiah dan rasional, terciptanya penemuan baru yang membantu aktivitas manusia dan munculnya tatanan kehidupan baru. Selanjutnya ada dampak negatif dari kultur lag, tergesernya bentuk budaya dalam oleh budaya luar, memunculkan kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan kemajuan, munculnya penyimpangan sosial, norma atau kaidah lama hilang. Lalu selanjutnya ada stratifikasi sosial. Apa sih itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Penggolongan masyarakat ini dapat menimbulkan kelas sosial. Kelas sosialnya itu ada kelas sosial atas, menengah, dan juga bawah. Selanjutnya ada faktor-faktor stratifikasi sosial. Yang pertama ada faktor alamiah seperti keturunan dan juga lain-lain. Yang kedua ada faktor disengaja seperti pencapaian. Sifat-sifat stratifikasi sosial yang pertama ada sifat tertutup. Maksud dari sifat tertutup itu yaitu membatasi perpindahan stratifikasi sosial atau status sosial. Contoh dari sifat tertutup itu adalah sistem kasta dalam agama Hindu. Yang selanjutnya ada sifat terbuka. Sifat terbuka ini memberi kesempatan individu untuk naik level ke status yang lebih baik atau ke status yang lebih tinggi. Contohnya adalah ketika seseorang berusaha dengan bersungguh-sungguh, maka ia mampu merubah status sosialnya. Yang ketiga itu ada sifat campuran. Sifat campuran ini adalah sifat perpaduan antara sifat tertutup dan juga sifat terbuka. Yang ketiga ada sifat campuran. Sifat campuran ini adalah perpaduan antara sifat tertutup dan juga sifat terbuka. Contohnya, dalam kasta Hindu, kaum Sudra bisa berpindah status ke yang lebih tinggi atau yang lebih baik, tetapi mereka harus berpindah tempat ke tempat yang tidak mengenal kasta. Selanjutnya ada fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada distribusi hak istimewa objektif.
simbol status dan kedudukan, alat solidaritas individu dan kelompok, dan juga bertukar kedudukan. Pengaruh stratifikasi sosial terhadap masalah gizi. Perbedaan status sosial pada masyarakat menyebabkan beberapa masalah terhadap gizi. Salah satunya adalah obesitas, malnutrisi, dan juga kebiasaan makan. Hal ini didasari dengan adanya perbedaan tingkatan-tingkatan sosial, seperti tingkatan bawah, menengah, dan juga tingkat atas. Seperti halnya masalah malnutrisi di Indonesia itu rata-rata terjadi pada masyarakat dengan lapisan sosial atau stratifikasi sosial tingkat bawah. Sedangkan obesitas cenderung terjadi pada stratifikasi tingkat atas, dan juga kebiasaan makan sendiri ini terpengaruhi oleh tingkatan-tingkatan stratifikasi sosial. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan sebuah fenomena sosial yang kerap terjadi dalam kehidupan sosial. Mobilitas bisa berarti suatu gerakan atau perpindahan yang menimbulkan perubahan sementara sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada pranata sosial. Pranata sosial merupakan sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku guna memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada fungsi pranata sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, kedua lembaga pendidikan, ketiga sebagai lembaga agama, dan juga terakhir sebagai lembaga ekonomi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.